Okay, now we move for the second keynote speaker. I have pleasure to introduce Dr. Phil Tuti Kuspardiati, Associate Professor of Department of Anthropology, Airlangga University. Currently, she is also Director of the Ethnographic Museum and Death Study Center, Airlangga University. And I think this is the only type of museum that exists in Indonesia or in the world. So, Dr. Tuti, thank you for your availability today. Now I hand it over to you. Terima kasih Bu Sartika. Selamat siang teman-teman semua. Halo Katrina, nice to hear from you. And please allow me to speak in Bahasa, okay? Thank you. Baik, baik. Yang akan saya sampaikan adalah sebagian dari awal penelitian kami dari CSWS dan juga penelitian saya sendiri secara pribadi untuk melihat ini. Yang saya lihat adalah tentang faktor risiko sosial pandemi. Jadi ternyata COVID-19 ini juga selain faktor-faktor yang bersifat biologis, kedokteran dan sebagainya, ternyata ada faktor risiko sosial yang selama ini lepas dari ini kita, dari pandangan kita. Baiklah, berikutnya. Next slide berikutnya, tolong. Saya tidak bisa mengendalikan dari sini. Mbak Afi, tolong di slide. Okay. Sudah di-over ke saya. Baik, seperti kita ketahui bahwa sejarah perkembangan penyakit infeksi, termasuk yang COVID sekarang ini mengindikasikan bahwa penyakit menular itu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Artinya ketika masyarakat semakin maju, maka pola dan juga penyakit itu sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu. Misalnya ketika ada kolonisasi beberapa ratus tahun yang lalu, ketika orang-orang Eropa mulai menjelajah ke Amerika Latin atau menjelajah ke Asia, termasuk ke Indonesia, kemudian tanpa kita sadari sebenarnya kontak ini itu membawa oleh-oleh gitu ya. Jadi misalnya seperti yang terjadi di Amerika Latin, itu ketika Eropa masuk ke Amerika Latin, dia membawa sifilis, sedangkan ketika mereka pulang, dia membawa malaria dari lokal. Jadi peristiwa ini adalah gambaran yang paling gampang ketika kita tahu bahwa pendudukan baru itu selalu menghasilkan penyakit-penyakit baru. Kalau misalnya kita bicara hal ini tentang penyakit gitu ya. Kemudian migrasi tentu saja tanpa kita sadari, misalnya HIV/AIDS, kemudian penyakit-penyakit semacam hepatitis dan sebagainya, itu juga terbawa lewat migrasi. Perumahan kumuh, perumahan yang sesak gitu ya, yang densitasnya tinggi. Ini juga tanpa kita sadari dari sejarah perkembangan masyarakat itu juga sudah menunjukkan bahwa perumahan kumuh ini juga berdampak banyak dan positif terhadap penularan penyakit-penyakit infeksi gitu ya. Lalu jenis pekerjaan seperti tadi disampaikan oleh Katrina bahwa ini juga signifikan terhadap penularan penyakit misalnya, atau tidak hanya penularan penyakit tapi signifikan betul dengan persoalan-persoalan gender. Kemudian adanya perubahan lingkungan, bagaimana kita secara masif merusak lingkungan dan juga tingkat pendidikan kita yang barangkali belum seragam, serta yang terakhir ada lifestyle. Perubahan pola makan, perubahan cara kita memperlakukan makanan itu sendiri itu juga sangat berpengaruh terhadap timbulnya penyakit, termasuk penyakit infeksi. Nah, contoh yang paling gampang kita lihat itu adalah misalnya kalau kita ingat lepra adalah penyakit yang sebenarnya juga berkaitan dibawa kemana oleh para Buddha itu. Artinya persoalan migrasi itu sangat membawa ini dan penularan ini juga menjadi masif ketika migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi semakin cepat. Misalnya saat ini dalam waktu 3 jam saya sudah sampai di Perth misalnya, atau dalam waktu 12 jam saya sudah mencapai Eropa. Dan itu berarti kecepatan migrasi ini juga berperan penting dalam penularan.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa persebaran penyakit menular itu tidak hanya disebabkan oleh faktor yang bersifat biologis sebenarnya. Tidak hanya karena saya berdekatan dengan siapa, maka saya akan menularkan sesuatu, tetapi juga faktor yang bersifat sosial. Yang tadi juga sudah diceritakan oleh Katrina bahwa persoalan-persoalan double burden pada perempuan itu juga sangat signifikan terkait dengan misalnya perempuan itu memang sangat care gitu ya terhadap keluarganya, tapi dia lupa kadang-kadang kecemasannya itu membawa sesuatu yang lain gitu dalam peristiwa penularan penyakit. Artinya kalau misalnya selama ini faktor penyebab penyakit infeksi seringkali hanya dikaitkan dengan faktor biologis, tetapi kurang memperhatikan faktor sosial sebagai faktor risiko terhadap penularan penyakit infeksi. Nah, kalau kita bicara tentang faktor risiko sosial, itu selalu dikait-kaitkan dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dan kita sudah bisa tebak kalau bercerita tentang ketimpangan sosial, maka ini adalah persoalan gender. Dan dengan demikian kita sudah tahu siapa yang paling banyak ada di pasar saat ini. Bukan persoalan kebutuhan untuk konsumtif, tapi karena tadi itu persoalan double burden di keluarga untuk caring terhadap kehidupan, terhadap gizi dan sebagainya yang ada di keluarga. Nah, faktor kemiskinan, ketimpangan sosial dan sebagainya ini yang kemudian dapat kita ambil untuk mempengaruhi kita sebut sebagai faktor yang mempengaruhi penularan penyakit, sekalipun tidak secara langsung seperti hanya faktor biologis. Kalau misalnya saya dapat virus ya saya akan sakit. Tetapi faktor sosial itu tidak secara langsung berpengaruh, tapi dia menjadi semacam perantara gitu ya untuk menjadi sakit itu. Oleh karena itu kemudian faktor risiko sosial ini mempunyai kekuatan yang sama dengan faktor biologis. Karena bidang ilmu saya adalah sedikit ada biologisnya, sehingga saya berani menyempilkan sedikit tentang persoalan-persoalan ini dari aspek biologis. Next. Nah, perkembangan berikutnya kalau misalnya kita lihat bahwa flu Spanyol itu di tahun 1918 itu juga terjadi di Indonesia, termasuk pes yang membunuh sekian ribu penduduk di Eropa ya. Flu Spanyol sebenarnya tidak berasal dari Spanyol, tapi karena waktu itu berkembang pesatnya dari Spanyol, maka kemudian disebut flu Spanyol. Dan kalau misalnya kita lihat, itu karena perang, karena segala macam, artinya faktor sosial lah yang menyebabkan flu Spanyol itu semakin merebak di seluruh dunia. Termasuk kemudian SARS, termasuk kemudian MERS dan sebagainya sampai sekarang COVID-19. Dan kalau misalnya kita lihat penularan COVID-19, kemudian kita ingat cerita bahwa COVID-19 itu adalah semacam zoonosis kan yang ditularkan dari hewan ke manusia. Tetapi bukan persoalan penularan hewan ke manusia, tapi persoalan budaya yang menyebabkan terjadinya penularan ini. Sehingga kalau misalnya kita lihat COVID itu disebabkan karena orang mengkonsumsi binatang liar misalnya dan sebagainya. Bukan persoalan binatang liarnya, tapi tradisi untuk memakan binatang liar itu yang kemudian menjadi persoalan sosial yang kita lihat sekarang. Artinya bahwa COVID-19 itu adalah influenza, jenis influenza yang sangat mudah menular, jelas. Virusnya sudah tahu kita dari SARS-CoV-2 gitu ya. Nah, di Indonesia belum menampakkan penurunan angka infeksi yang signifikan. Jadi sangat sayang karena kita sudah tahu semua bagaimana kejadian ini menjadikan Indonesia lahan subur untuk bertumbuhnya COVID, dan termasuk dalam hal ini kita juga sudah tahu agak berseberangan dengan yang disampaikan oleh Katrina bahwa pemimpin perempuan itu yang akan care terhadap kita, terhadap penyakit, tetapi tidak terjadi di Jawa Timur dan tidak terjadi di Surabaya. Mengapa? Saya belum tahu jawabannya, tapi intinya adalah kemudian terjadi persoalan yang sangat bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Katrina terkait dengan pemimpin perempuan. Nah, khususnya yang saat ini Surabaya itu masih merupakan daerah hitam, artinya menduduki tertinggi infeksi. Tingginya penularan COVID itu menurut kemudian studi-studi yang saya baca dan kemudian saya melihat penelitian-penelitian yang juga saya lakukan sendiri dan juga bersama JSWS, COVID-19 perlu dianalisis dari aspek faktor risiko sosial, bukan hanya persoalan biologis atau bukan persoalan bagaimana kita menangani penularan. Artinya bahwa kalau misalnya kita lihat contoh paling gampang yang tadi sudah saya sampaikan,
di pasar yang paling banyak, Bu Sartika melihat sendiri itu, yang paling banyak adalah perempuan. Dan kalau pakai masker, pakai, tetapi ditaruh di dagu, bukan ditaruh di mulut untuk menutupi hidung dan pernafasan untuk supaya tidak terlibat dengan orang lain. Next. Nah, akhirnya yang saya temukan dalam penelitian ini atau yang saya ingin bongkar dalam penelitian ini bahwa ada ignorance ya, ada ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan sehingga asumsi saya itu yang akan meningkatkan infeksi. Jadi angka infeksi akan terus tinggi karena kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan itu bisa dilihat bagaimana ketika mall dibuka karena ada seruan, oh ini ada new normal yang seperti disampaikan oleh Prof. Nyoman tadi, bahwa new normal itu dianggap sebagai normal, gitu ya, sudah boleh kemana-mana. Dan itu yang dipahami oleh masyarakat. Artinya masyarakat yang harus melalui protokol kesehatan itu tidak terjadi gitu. Artinya protokol kesehatan oke, tapi tidak dilakukan. Oleh karena itu kemudian dugaan kita, hipotesis kami itu adalah yang menyebabkan tingginya angka infeksi. Nah, secara sederhana supaya tidak tertular, harusnya masyarakat itu melakukan protokol kesehatan, tapi kenyataannya di lapangan protokol kesehatan tidak dilakukan dengan baik. Next. Ya, mungkin saya kira sudah habis PPT-nya itu selesai. Belum, masih ada kok, Bu. Ya, jadi ini yang beberapa yang sebelum terakhir. Artinya kemudian saya melihat bahwa masyarakat itu karena tidak mematuhi protokol kesehatan maka terjadi infeksi. Oleh karena itu, untuk melihat mengapa protokol kesehatan tidak dilakukan, kita melihat filter yang saya sebut sebagai faktor risiko sosial untuk melihat mengapa angka infeksi di Jawa Timur atau di Surabaya sebagai fokus penelitian kita itu kemudian menyebabkan infeksi yang lebih tinggi. Next. Nah, ini adalah contoh faktor risiko sosial yang saya temukan. Jadi kita melihat tadi gender itu terkena betul itu. Kalau misalnya kita tadi sudah melihat bahwa kemiskinan adalah faktor risiko sosial yang utama, itu kemudian kita tambah dengan spiritualitas misalnya. Kita tahu sendiri banyaknya jenazah yang sudah dibungkus dengan SOP COVID, tapi kemudian dibongkar lagi gitu ya, karena dia percaya ini harus disempurnakan, disucikan dan sebagainya. Terus kemudian banyak sekali pembicaraan, enggak apa-apa. COVID itu kan tergantung pada Tuhan, mati urip tergantung pada Tuhan gitu ya. Jadi COVID itu juga ciptaan Tuhan. Ini persoalan spiritualitas, memang agak susah untuk dibongkar. Lantas ini tadi juga disebut-sebut oleh Katrina tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah kita orang banyak melihat bahwa ada kebingungan ya, ada ketidakseimbangan, ada ketidaksamaan dan ketidakseragaman tentang kebijakan pemerintah. Mana yang harus dituruti karena persoalan konflik antar pimpinan misalnya. Artinya bahwa kebijakan pemerintah menjadi kacau sekarang karena orang tidak tahu lagi. Kalau misalnya rapid test, mana harganya berapa, tidak semua orang tahu dan sebagainya. Intinya adalah kemudian kebijakan pemerintah ini membawa persoalan pada pelayanan kesehatan. Kalau misalnya kita mau jujur ya, yang satu berharga sekian, yang satu berharga sekian, dan itu membuat pelayanan menjadi berbeda, yang satu APD-nya kurang dan sebagainya. Dan ini semua kita sudah mendengar dan bukan rahasia lagi untuk masing-masing rumah sakit rujukan. Artinya kemudian kita akan lari, yang sekarang berkembang adalah stigma. Setelah kemudian gender tentu saja otomatis terkena, kemudian stigma. Ini yang persoalan-persoalan yang saya temukan di lapangan terkait dengan faktor risiko sosial. Next. Nah, beberapa literatur yang saya baca itu menyatakan bahwa secara biologis perempuan itu lebih tahan infeksi sebenarnya dibanding laki-laki, karena di kromosom X-nya kita menyimpan potensi dari enzim yang bisa menggempur infeksi itu dengan sangat kuat ya. Dan laki-laki lebih rentan terhadap infeksi. Hanya saja perempuan itu lebih rentan terhadap kecemasan dibanding laki-laki. Jadi kalau sudah cemas kemudian akan berlaku yang misalnya bingung dan sebagainya, dan mereka akan memakai misalnya masker tapi tidak di tempatnya, tapi ada di bawah dagu atau di hidung dan sebagainya, hanya karena sebagai ketentuan bahwa harus memakai masker misalnya. Nah, survei yang dilakukan oleh Harlianti
menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara laki dan perempuan terkait dengan kepatuhan physical distancing. Kita ingat bahwa protokol kesehatan salah satunya adalah physical distancing. Kemudian saya membaca juga dari survei nasional menunjukkan bahwa perempuan itu lebih memahami dan mematuhi physical distancing. Tetapi apa kenyataannya? Next. Nah, kemudian disebutkan juga dari BPS, perempuan lebih khawatir berada di luar rumah dan lebih sering menggunakan masker. Perempuan lalu disebut sebagai lebih disiplin dan lebih sering cuci tangan. Perempuan lebih khawatir terhadap kesehatannya dibanding laki-laki. Itu adalah data-data BPS berdasarkan survei, dan data di atas menunjukkan bahwa perempuan memang lebih memahami tentang protokol kesehatan. Next. Artinya dia lebih care ya. Berikutnya. Nah, temuan lapangan yang kemudian kita sudah kumpulkan dari CSWS dan juga dari saya pribadi untuk penelitian yang lainnya, menunjukkan bahwa hasil pengamatan perempuan lebih berani keluar rumah ternyata. Dan ini terkait dengan kecemasan tadi untuk menjamin bahwa keluarganya akan aman. Dia akan bekerja di luar karena dia tadi juga sudah disebutkan barangkali adalah yang terdampak karena mereka yang miskin dan yang rentan itu biasanya bekerja di sektor-sektor yang low skill gitu ya, yang tidak terlalu ya. Dipercepat ya. Sudah ya. Nah ini adalah aku sampai bingung. Artinya di lapangan kita menemui yang seperti ini gitu ya. Artinya ada satu gap antara survei dan kenyataan di lapangan. Next. Nah, ada saling interaksi antar faktor risiko sosial ya. Jadi kalau misalnya ini terkait dengan yang gender, keamanan pangan itu yang membuat dia cemas, kemiskinan yang membuat dia cemas, beban keluarga membuat perempuan cemas, dan akhirnya pendapatan pun masih kurang, dan akhirnya yang terjadi adalah seperti ini, adalah pelanggaran ignorance terhadap protokol kesehatan. Ketika dia bekerja di pasar, dia tidak mungkin bekerja dengan physical distancing, dan tidak mungkin setiap kali mencuci tangan, dan tidak mungkin harus memakai masker karena risih, tidak biasa, dan sebagainya. Next. Nah, inilah temuan lain dari faktor risiko sosial. Jadi karena perumahan kumuh itu juga tidak memungkinkan physical distancing dan juga mencuci tangan dengan baik karena tidak selalu ada air yang tersedia dan sabun. Kemudian akses informasi serta literasi yang membuat mereka tidak tahu harus bagaimana karena kesimpang siuran informasi yang juga diperkuat dengan akses transportasi yang dia tidak mampu membayar transportasi yang lebih bagus, tetapi kemudian dengan public transportation yang memperbesar kemungkinan dia untuk melakukan ignorance terhadap protokol kesehatan. Next. Artinya kesimpulan awal dari penelitian pendahuluan ini adalah bahwa yang saya lihat di lapangan, identifikasi faktor risiko sosial sangat perlu dilakukan untuk menjembatani dan mencari alternatif pendekatan terhadap masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan sebagai cara dasar menghindari infeksi. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa kemiskinan memang lebih banyak diderita oleh perempuan. Di Jawa Timur kita menyebutnya sebagai feminisasi perempuan karena memang lebih banyak perempuan yang miskin. Nah, gender adalah faktor risiko sosial yang berkelindan dengan faktor-faktor risiko sosial lain. Next. Terima kasih. What's missing here is that the response teams. In this slide page number 3, there's a study by CARE. They surveyed 30 countries, right, who established national level committees to respond